Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that dick, bitches on my line, and you know they come. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tony Pratama dari Prodi S1 Teknik Sipil kelas C 2020 Universitas Negeri Medan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga saya masih dapat diberi kesehatan untuk membuat tugas video ini. Sholawat diringkan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Baiklah, yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yakni Bapak Abdi Nur Batubara, SPD MPD. Kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul atau bertema urgensi membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi ini. Di tengah era globalisasi saat ini, masih adanya penyimpangan yang terbilang tidak sedikit yang belum mencerminkan suatu karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada karakter biasanya menyangkut segala hal yang tentang tata cara, sikap, berperilaku, dan kualitas dari seseorang yang setiap orang pasti berbeda. Maka karakter dapat diartikan sebagai suatu watak, yakni segala sesuatu bentuk tabiat dari seseorang yang mempunyai kekhasannya sendiri dari setiap orangnya. Salah satunya bisa membumikan Pancasila. Maka dari itu, membumikan Pancasila kepada penerus bangsa Indonesia sangatlah penting untuk ditanamkan kembali nilai Pancasila, sehingga dapat membentuk karakter penerus bangsa yang mempunyai jati diri dan karakter yang kuat. Pada karakter biasanya menyangkut segala sesuatu hal tentang cara sikap, berperilaku, dan kualitas dari seseorang yang setiap pasti berbeda. Maka karakter dapat diartikan sebagai suatu watak, yakni segala bentuk tabiat dari seseorang yang mempunyai kekhasannya sendiri dari setiap orangnya. Karakter muncul karena adanya perkembangan dasar yang telah terpengaruh dari apa yang telah dia pelajari. Dilihat dari sisi psikologinya, karakter dapat dilihat dari perilaku yang mencerminkan kepribadiannya. Sedangkan jika dilihat dari secara etis, karakter itu berkaitan dengan nilai-nilai baik yang ditunjukkan oleh sifat yang mudah untuk dipercaya orang, sehingga orang yang berkarakter jenis memiliki pendirian yang kokoh, hati yang baik terpuji dan dapat diterima oleh banyak orang. Itu artinya orang yang berkarakter mempunyai prinsip dalam hal moral yang dimana perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Pada setiap negara pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda, karena karakter bangsa merupakan sikap yang mencerminkan ciri khas yang ditunjukkan dari tingkah laku dan kepribadian dari warga negara tersebut. Sikap yang muncul itu dapat disebabkan oleh sesuatu yang memang sudah abadi dalam diri seseorang. Namun, sikap dapat muncul karena adanya dorongan dari pemerintah demi kemajuan bangsanya.
Karakter bangsa merupakan perpaduan antara keduanya. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pendiri bangsa Indonesia telah membuat suatu fondasi dan dasar negara yang akan menjadi karakter bangsa Indonesia untuk ditransformasikan dan dikembangkan agar menjadi milik seluruh warga Indonesia. Sekarang sudah memasuki masa era globalisasi. Secara globalisasi berasal dari kata globalization, dapat dipisah menjadi global dan ization. Pertama, global artinya mendunia, sedangkan ization memiliki arti yakni suatu proses. Maka globalisasi secara bahasa dapat dimaknai sebagai proses yang mendunia. Sedangkan menurut KBBI, globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Berbeda dengan pendapat tersebut yang berpendapat bahwa globalisasi menjadi sebuah perkembangan pada masa kini yang dapat berpengaruh terhadap dunia semakin bebas dan saling membutuhkan. Berikut beberapa dampak perubahan yang disebabkan oleh globalisasi, yakni mulai terkikisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia dan munculnya teknologi canggih yang sangat membantu manusia, tetapi bisa merusak moral dan mental generasi muda. Adapun faktor penyebab globalisasi yakni adanya pengaruh dari setiap perkembangan di suatu negara maupun di seluruh dunia yang dapat mempengaruhi setiap manusia yang ada di suatu wilayah, bahkan di seluruh penjuru dunia. Melihat dari polarisasi kehidupan saat ini, sudah mulai melenceng dari norma dasar yang terkandung dalam bingkai Pancasila. Dan pada kenyataannya, masih banyak penyimpangan nilai-nilai Pancasila seperti masih maraknya kenakalan remaja, ditambahnya derasnya arus globalisasi semakin merebak ini yang menyebabkan semakin besar pula peluang lunturnya karakter nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa. Baiklah, kita lanjut. Ada isi. Pada kondisi saat ini, bangsa Indonesia sedang berada di era globalisasi, bahwa seiring dengan peran globalisasi sebagai penggerak roda perubahan, bahasan hubungan internasional pun akan mengikuti proses polarisasi perkembangan zaman. Polarisasi masyarakat zaman modern sangatlah berbeda dengan zaman dahulu. Hal ini membuat dampak arus globalisasi ini perlu penanganan yang lebih baik. Melihat kondisi tersebut, jati diri serta karakter bangsa Indonesia yang seharusnya melekat pada setiap jiwa dan raga warga negara Indonesia itu tidak terkikis hanya karena tergerus oleh derasnya arus globalisasi. Jika jati diri serta karakter bangsa Indonesia terkikis bahkan hilang, hal itu akan menjadi suatu bencana bagi bangsa Indonesia. Untuk mencegah itu, perlu penanaman karakter pada warga bangsa Indonesia bisa dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika nilai Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan secara otomatis tumbuh jati diri dan karakter bangsa Indonesia yang kokoh. Namun, pada realitanya tidak sedikit warga Indonesia, bahkan pemuda bangsa Indonesia masih melakukan penyimpangan yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Hal itu sudah menjadi salah satu ciri bahwa karakter bangsa Indonesia belum mencerminkan nilai dari pengimplementasian Pancasila seperti yang dilansir dari akurat.co.id. Seperti terjadi suatu kasus
di daerah Balendah pada tanggal 22 Februari 2021, belasan remaja terciduk saat hendak melakukan tawuran dan lebih mirisnya, mereka semua masih berusia di bawah umur. Setahun setelah kejadian tersebut, ajang pengeroyokan kepada seorang remaja yang dilansir dari inews.co.id. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 dan masih di daerah Balendah. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial, melihat masih banyak penyimpangan yang belum mencerminkan suatu karakter bangsa. Untuk itu, perlunya penumbuhan karakter pada penerus bangsa. Salah satunya bisa dengan membumikan nilai Pancasila, nilai dasar Pancasila. Perlu adanya pembumian yang nantinya menjadi salah satu tuntunan dalam berkehidupan. Arti dari membumikan Pancasila. Oke, dari tadi kita membahas membumikan Pancasila. Tapi apakah kita tahu Pancasila, arti membumikan Pancasila itu? Baiklah, di sini saya akan mengartikan arti dari membumikan Pancasila. Nilai Pancasila sendiri itu sama dengan implementasi nilai Pancasila yang keduanya, sama-sama memiliki makna, yakni perwujudan dari sebuah penghayatan dan dilakukan melalui tindakan yang mencerminkan bagaimana nilai Pancasila ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Pembumian Pancasila ini juga dapat digunakan dalam aspek konstelasi kehidupan. Salah satunya itu dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan memaksimalkan pembumian nilai Pancasila secara tidak langsung, membuat jati diri dan karakter penerus bangsa Indonesia semakin mendarah daging. Selain itu, memaksimalkan pembumian Pancasila juga dapat melahirkan penerus bangsa yang mempunyai jati diri, karakter kuat dalam tujuan membangun bangsa Indonesia negara menjadi negara maju dan mempunyai ciri khas sendiri. Baiklah, terakhir kesimpulan dari pidato atau penjelasan singkat tentang perkembangan Pancasila di tahun 2021 ini ialah melihat masih banyaknya perilaku yang belum mencerminkan suatu karakter bangsa. Untuk itu perlunya penumbuhan karakter pada penerus bangsa. Salah satunya bisa dengan membumikan nilai Pancasila. Memang sudah seharusnya kita untuk membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan. Apalagi sekarang sudah berada di era globalisasi yang harus mempunyai kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan nasional, seperti sosial, politik, bahkan mental bangsa. Maka dengan membumikan Pancasila dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku yang dapat terjadi pada saat derasnya arus globalisasi saat ini. Pancasila saat ini diharapkan dapat dipahami secara mendalam dengan cara menekankan nilai Pancasila dalam sebaik mungkin, baik dalam pendidikan untuk menumbuhkan dan menerapkan nilai Pancasila. Dengan memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam menjalani kehidupan, kemudian direalisasikan dengan sebuah tindakan serta usaha yang nyata dan berlanjut, akan dapat melahirkan penerus bangsa yang mempunyai jati diri dan karakter kuat, dan penerus bangsa yang harus mampu mempertahankan keaslian serta keutuhan dari bangsa Indonesia dengan dapat membumikan Pancasila dan nilai Pancasila dalam kehidupan pada zaman era globalisasi ini. Baiklah, demikianlah penjelasan singkat saya tentang perkembangan Pancasila di tahun 2021 ini.
Saya kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila yakni Bapak Abdi Nur Batubara SPD karena telah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada banyak salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.